Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rohmat Nuruddin, mahasiswa dari STAI Al-Azhar Menganti, Gresik, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang teori motivasi. Definisi motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Geck atau Berliner 1984, motivasi merupakan sesuatu yang membuat seseorang untuk bergerak atau energi dan memberikan arah pada aktivitasnya atau activity. Beliau menjelaskan bahwa energy and direction are at the center of the concept of motivation. Energi dan arah merupakan inti atau center dari konsep motivasi. Di sini ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, jenis-jenis dari motivasi adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contohnya, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor motivasi yang pertama ada faktor internal. Faktor internal atau intern adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Yang kedua, faktor eksternal atau ekstern. Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal timbul karena adanya peran dari luar, misalnya organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Hal-hal yang termasuk dalam faktor internal. Yang pertama, harga diri dan prestasi. Harga diri dan prestasi motivasi di dalam diri seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengerahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya. Selanjutnya, kebutuhan. Yang dimaksud kebutuhan adalah setiap individu memiliki kebutuhan di dalam hidupnya sehingga orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, harapan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif orang tersebut. Yang selanjutnya, tanggung jawab,
Yang dimaksud dari tanggung jawab itu adalah motivasi di dalam diri seseorang agar bekerja dengan baik dan hati-hati untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Dan yang terakhir, kepuasan kerja. Yang dimaksud dengan kepuasan kerja adalah motivasi dalam diri seseorang karena dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya, hal-hal yang termasuk dalam faktor eksternal. Yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Yang dimaksud adalah dorongan di dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kelompok kerja. Yang dimaksud dengan kelompok kerja, organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kondisi kerja. Yang dimaksud dengan kondisi kerja, keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya atau kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang selanjutnya, keamanan dan keselamatan kerja. Perlindungan yang diberikan oleh organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Yang terakhir, hubungan interpersonal. Yang dimaksud adalah hubungan antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Dalam hal ini, setiap orang ingin dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Selanjutnya, ada strategi meningkatkan motivasi belajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, pelajaran dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Bentuk dan cara menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Ada beberapa cara. Yang pertama, memberi angka. Yang kedua, memberikan hadiah. Selanjutnya, saingan dan kompetisi. Selanjutnya ada ego atau involvement. Dan selanjutnya pemberian ulangan, terus ujian, hasrat untuk belajar, dan yang terakhir tujuan yang diakui. Dan terakhir ada minat. Beberapa cara membangkitkan minat. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama membangkitkan adanya suatu kebutuhan. Yang kedua menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. Yang ketiga memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terakhir menggunakan sebagai macam bentuk mengajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.